Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Wa rahmatillahi ta'ala lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil 'ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya malam hari ini kita berkumpul di majelis kebaikan. Kita berkumpul di majelis yang tadi di dalamnya kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di majelis yang tadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi, mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini, hajat kita dunia dan akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab dan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini, kalau ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab dan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dimudahkan lisan kita di penghujung kehidupan kita ketika kita menghembuskan nafas terakhir untuk menuturkan la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, serta mereka-mereka yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan serta menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bacaan kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita menyebutkan asar perkataan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menukilkan untuk kita daripada asarnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sebahagian daripada perkataan Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang ilmu dan juga tentang orang-orang yang menuntut ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala
li'anna al-ilma hayatul qulubi minal 'ama wa nurul absari minadh dhulam wa quwwatul abdani minadh dha'f yablughu bihil 'abdu manazilal abrar wad darajatil 'ula at-tafakkuru fihi yu'dalu bis-siyam wa mudarasatuhu bil qiyam wa bihi yuta'u Allah wa bihi yu'badu wa bihi yuwahhadu wa bihi yutawarra'u wa bihi tusalul arham wa huwa al-imamu wal 'amalu tabi'uhu yulhamuhu as-su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Musannif rahimahullahu ta'ala berkata, melanjutkan daripada asarnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu tentang ilmu. Kata beliau setelah menjelaskan sebelumnya tentang bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang belajar agama itu dimintakan ampun oleh hewan-hewan yang ada di atas muka bumi, baik itu hewan air ataupun binatang-binatang yang ada di daratan, bahkan binatang-binatang buasnya, semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang menuntut ilmu serta penduduk langit dan segala apapun yang ada di langit, bintang-bintang yang ada di langit dan semua makhluk langit memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu melanjutkan keikuan beliau, kenapa sebabnya semua makhluk Allah tugaskan, Allah perintahkan untuk memintakan ampun, untuk melakukan ampun, untuk beristighfar, akan uluh nang belajar ilmu agama, akan uluh nang menuntut ilmu agama. Kikuan Sayyidina Mu'adz di antara penyebabnya, di antara alasannya adalah li'annal ilma hayatul qulubi minal 'ama. Karena sesungguhnya ilmu itu menyebabkan hati menjadi hidup dari kebutaan, dari kesesatan. Hati itu makanannya bukan seperti makanan jasad kita, bukan seperti makanan badan kita. Minta kawain ate itu kuman apam. Atau kuman enare itu saw. Lampar minta kawain. Ate itu lain etein makanaya. Ikuan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ate itu makanaya ilmu. Makanya kalau hati ingin hidup, kita harus berusaha untuk belajar ilmu. Karena nutrisinya hati, makanannya hati adalah ilmu. Dan juga selain ilmu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati akan hidup dengan mengingat penciptanya. Hati akan sembuh dari sakitnya dengan mengingat penciptanya. Berzikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya mengucapkan dan menuturkan kalimat Allah, lafzul jalalah, bukan hanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Akan tetapi zikir itu setiap aktivitas yang membuat kita terkoneksi kepada Allah, membuat kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah zikir. Termasuk di dalamnya menuntut ilmu. Di majelis ilmu kita biasanya diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, tentang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar ilmu, menuntut ilmu itu bahagian daripada zikir. Makanya zikir, menuntut ilmu, itu semuanya adalah nutrisi hati. Itu semuanya adalah makanan hati. Kalau kita ingin memiliki hati yang hidup, ingin memiliki hati yang sehat, ingin memiliki hati yang selalu bisa mengingat penciptanya, selalu bergetar ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidupkan hati kita, beri makan hati kita, beri nutrisi hati kita dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Mu'adz di sini mengatakan li'annal ilma hayatul qulub,
minal ama. Karena sesungguhnya ilmu itu menghidupkan hati-hati dari kebutaan. Hati itu tahu bobote. Kalau ketetuhukan tertimpa maksiat, kalau ketetuhukan melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam agama Allah, maka lama-kelamaan hati ini akan buta. Lama-kelamaan hati ini akan sakit dan pada akhirnya hati pun bisa mati. Sebagaimana jasad kita bisa mati. Nah, kita perlu untuk menghidupkan terus hati kita. Jadi kadang-kadang ada uluh nang badai belum tapi ate ya mati. Ada ca uluh nang badai ya mati berkuburan pohon petak tapi ate ya masih belum. Ulama-ulama kita, para pendahulu kita, orang-orang soleh yang telah mendahului kita, para salaf kita, itu orang-orang yang memang jasad mereka terkubur di bawah tanah, tetapi hati mereka itu hidup. Hati mereka terus memancarkan cahaya-cahaya kebaikan. Terus membimbing orang-orang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting itu adalah hidupnya hati. Yang terpenting adalah sehat hati kita. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk selalu memberikan hati ini nutrisi dengan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan hati kita selalu hidup, mudah-mudahan hati kita selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan beliau, wa nurul absari minadh-dhulam. Ilmu itu cahaya dari kegelapan. Cahaya dari kegelapan. Kita di dalam kehidupan di dunia ini melangkah, mengambil tindakan, melakukan perbuatan itu perlu penerangan, perlu cahaya. Dan cahayanya adalah ilmu. Ketika kita hendak melakukan perbuatan tertentu, maka nang kawa menimbanga, nang kawa mahawi itah tun ketahuan etun bujur atau etun salah, etun baik atau etun buruk, ilmu. Maka ilmu itu ibarat lampu bagi kita. Ilmu itu ibarat pelita bagi kita. Kita akan melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik kalau ada ilmu yang menerangi kita, menerangi jalan kita. Tapi kalau ternyata tidak ada ilmu yang bisa menerangi jalan kita, maka apapun akan kita kerjakan, baik, buruk, yang benar, yang salah, iruduk terus. Hentam tidak ada lampu ya. Makanya kawan Sayyidina Mu'adz, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi pandangan kita, yang menerangi penglihatan kita, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita lakukan, yang baik kita lakukan, yang buruk yang kita tinggalkan, yang salah kita jauhi. Maka untuk membedakan keduanya ini perlu apa? Perlu ilmu. Orang yang tidak berilmu, dia tidak tahu mana yang benar, dia tidak tahu mana yang salah. Maka semuanya dia lakukan. Berhuduk itu apa? Meruduk terus. Tidak berpikir, tidak menimbang yang itu nang hendak dilakukan itu haram kah halal. Nah itu nang hendak enggawi itu tahu kah humbui. Hantam tidak ilmu. Coba kalau ada ilmu ya, ada cahaya, ada nang menerangi, lalu ketahuan nang kuih nang bujur, nang kuih nang salah. Yang kayak gituan beliau, nurul absari minadh-dhalam. Cahaya penglihatan, cahaya pandangan daripada kegelapan. Wa quwwatul abdani minadh-dha'f. Ilmu juga sebagai kekuatan bagi tubuh daripada kelemahan. Orang yang berilmu, dia memiliki kekuatan ilmunya. Walau terlihat lemah fisiknya, tetapi ketika dia memiliki ilmu, maka dialah orang yang kuat. Dialah orang yang memiliki fisik yang kuat. Maka kita perlu untuk memperkuat tubuh kita. Bukan hanya dengan olahraga, dengan latihan-latihan. Tetapi ilmu itu diantara perkara-perkara yang bisa menjadikan tubuh kita, badan kita menjadi badan yang kuat. Yablughu bihil abdu manazilal abrar. Seorang hamba dengan ilmu akan mencapai kedudukan orang-orang yang baik. Kalau hendak menjadi uluh baik, perlu ilmu. Kalau hendak mencapai kedudukan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kuncinya adalah ilmu.
Tapi kalau orang itu tidak berilmu, dia tidak memiliki potensi untuk baik. Maka ya, ikhwan Nabi SAW sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan padanya oleh Allah, maka Allah akan buat dia faham tentang agamanya. Oh ya, kalau uluh teh hendak jadian, ya Allah uluh baik, maka Allah akan hawi ya faham. Dan ada Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu hadis kan hadis sahih. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini punya kitab araya Fathul Bari. Fathul Bari ini syarah kitab yang menjelaskan isi daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari itu kan berisi hadis-hadis Nabi. Nah, penjelasan oleh Imam Ibnu Hajar siwang kitab Fathul Bari. Nah, hadis nangandau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat dia faham tentang agama. Kikuan Imam Ibnu Hajar mengomentari hadis tun. Kikuan beliau hadis tun teh meina mafhum mukhalafah, pemahaman sebalikah. Kalau pemahaman tekstual hadis itu kan aweh nang diinginkan baik, Allah buat dia faham agama. Ikhwan Imam Ibnu Hajar sebaliknya, orang yang tidak diinginkan menjadi orang baik, berarti Allah tidak akan buat dia faham agama. Nah, itu nitah pilihan nitah itu cuma dua man deh, antara dua. Amun humbui menjadi uluh nang baik, menjadi uluh nang humbui baik, dan yang menentu ya Allah Subhanahu wa taala, dan itah perlu berusaha. Perlu berusaha. Kalau uluh teh kikuan Nabi dikehendaki baik, ingin dijadikan orang baik oleh Allah, maka pasti Allah akan buat dia faham agamanya. Tapi kalau orang itu tidak dibuat faham agamanya oleh Allah, tidak dibuat mengerti tentang agamanya oleh Allah, berarti orang itu adalah orang yang tidak diinginkan menjadi orang baik. Tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kuncinya ilmu nih. Kuncinya kalau ingin menjadi orang baik, ilmu. Kuncinya kalau ingin mencapai kedudukan orang-orang abrar, orang-orang baik, orang-orang berbakti adalah ilmu. Berarti usaha kalau hendak sampai camara nih, hendak sampai camara derajatnya orang-orang baik, hendak sampai camara kedudukan orang-orang soleh, hendak cak menjadi uluh baik, maka perlu mengusahakan ilmu. Kemudian ikon beliau wad darajatil ula. Dengan ilmu seorang hamba itu akan sampai pada derajat-derajat yang sangat tinggi. Derajat yang tinggi. Cuman itah tun kalau cuman nyebut derajat tinggi, kekueh ketinggi ya cang. Sal kira-kira kekueh ketinggi ya. Derajat tinggi itu kan rancak bebenaran namanya ini kan. Uang Al-Quran Allah menyebut apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Nah, pertanyaannya derajat ini seberapa tingginya di hadapan Allah? Seberapa tingginya derajat orang yang diberi ilmu ini di sisi Allah? Sayyiduna al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tentang derajatnya yang juga sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelumnya ikhwan beliau, lil ulama'i, para ulama itu darajatun fauqal mu'minin, memiliki beberapa derajat di atas orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang tidak berilmu maksudnya. Kan Allah beriman tuh ada yang berilmu, ada yang berilmu. Nah, para ulama dari orang-orang beriman itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas diangkat beberapa derajat. Berapa diangkatnya? Bisa mi'ati derajah, 700 derajat. Ya Allah, 700 derajat sal. Luar biasa. Ilham 700 derajat. Ije derajat itu tidak mudah ketinggi. Itu beliau menjelaskan di kan beliau ma bainad darajatain, di antara dua derajat. Di antara dua derajat itu masiratu khamsimi'ati am, perjalanan 500 tahun kali 700 derajat 500 tahun tidak memudah kata Jawa, berarti
beda ya jarak teh jauh beneran. Jarak teh jauh beneran. Makanya di sini tadi Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan apa? Dengan ilmu seorang hamba itu akan mencapai dan sampai pada derajat yang tinggi. Sayyidina Abdullah bin Abbas menjelaskan apa? Derajat tingginya 700 derajat dan setiap satu derajat jaraknya itu seperti perjalanan 500 tahun. Itu kurang lebih jarak dari bumi ini tahun menuju langit satu. 500 tahun perjalanan. Dari bumi menuju langit pertama. 500 tahun. Dan itu rupa mida ije derajat 2 derajat kan. Ije derajatnya 500 tahun perjalanan. 700 derajat. Berarti 700 kali 500. Hitung surang. Bila kamu hitung aja. Ingalian surang. Etek ketinggi ya. Uluh nang mengusahakan ilmu, uluh nang mengupayakan ilmu, uluh nang menuntut ilmu dan diberikan ilmu oleh Allah. Diinginkan menjadi orang baik dan dengannya dia mencapai derajat orang-orang baik, orang-orang soleh dan orang-orang abrar, dan juga dengannya dia mendapatkan dan mencapai derajat yang sangat tinggi. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal, at-tafakkuru fihi yu'dalu bis-siyam. Berpikir tentang ilmu, berpikir. Kan ilmu itu ada nang berpikir, ada yang humbui sekedar mondok budas tapetiruh. Bila berpikirin itu. Ada yang berpikir. Angikon Sayyidina Mu'adz bin Jabal at-tafakkuru fihi, berpikir tentang ilmu, memikirkan ilmu agama. Berpikir. Itu nanti misal contoh, masalah wudu misalnya membahas masalah wudu. Rupa si telapak lenge itu ada aspal menempel. Itu nanti bila intan baudu banyu itu tembus marak kulit lenge nang ada aspal atau humbi sampein banyu yang marak aneh. Amun sampai berarti wudu ya sahbi. Amun tidak sampein berarti wudu yang tidak sah. Itu kan berpikir ya. Ikhwan Sayyidina Mu'adz bin Jabal berpikir tentang ilmu, memikirkan ilmu itu ikhwan beliau yu'dalu bis-siyam. Pahala itu sama dengan puasa, sebanding dengan ibadah puasa. Ibadah puasa luar biasa. Itu tuh jarang puasa, kecuali bulan puasa. Hantam manusia meliur ketujuh pekakuman setua. Jadi puasa sunnah teh koler. Rupa ada nang menandingi pahala puasa itu. Apa itu? Berpikir tentang ilmu, memikirkan ilmu, berpikir. Membahas satu permasalahan ilmu, sama-sama memecah ya, sama-sama memikir ya, itu sebanding pahalanya dengan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikon beliau wa mudarasatuhu bil qiyami, mengulang-ulangnya, mempelajari ulang ilmu itu. Kan malam itu membahas tentang derajat uluh nang menuntut ilmu. Boleh huma mengingat aya bahasa. Itu area mudarasatul ilmi. Mutala'atul ilmi, mengulang-ulang ilmu yang sudah dipelajari. Ikhwan Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengulang-ulang ilmu itu pahalanya sama dengan sholat malam, sembahyang tahajud. Itu hatun jarang minsik kemarin. Buli bahetun teh tungkal, minsik teh lubang susung kareh. Ternyata mau ulang-ulang hanyulu sebelum betiruh. Ingatan pelajaran andau. Hendak betiruh teh. Itu ikon Sayyidina Mu'adz bin Jabal sama dengan uluh nang beribadah salat malam, bangun malam, salat tahajud. Luar biasa. Wabihi yuta'ullahu wabihi yu'badu wabihi yuwahhadu wabihi yutawarra'u wabihi tusalul arham. Dengan ilmu Allah itu ditaati. Itaatun kan dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu dituntut untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ikhwan Sayyidina Mu'adz, seseorang tidak akan bisa taat kepada Allah tanpa ilmu. Artinya hendak melakukan ketaatan perlu ilmu. Harus ada ilmunya. Mun tidak ada ilmunya itu iya nang bukan taat tapi dianggap taat. Lalu tegawi nang humbi taaten sebujurah. Perasa taat tapi hentam tidak ketawa ya ilmunya. Nggawi ya, anggap ketaatan. Padahal humbuyen. Ayo, maka perlu ilmu. Allah itu ditaati dengan ilmu.
Supaya ketaatan itu benar-benar berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendak berbuat taat perlu ilmu. Kau apa ya? Mida kawen mun mida ada ilmu ya. Imaksa aja berbuat taat. Padang mida ba ilmu, maka tahu karena nang inceruman Sayyidina Al-Imam Ibnu Raslan. Al-Imam Ibnu Raslan itu di dalam matan Zubatnya pernah mengatakan begini, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah, berbuat taat tanpa ilmu, maka potensi ditolak ketaatannya, ditolak amalnya, ditolak ibadahnya itu lebih besar. Nah, ikon beliau uluh nang beramal tanpa berilmu, beribadah tanpa berilmu, melakukan ketaatan tanpa berilmu, maka ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir cak, padang behudu mah. Bila ketahuan ilmu yang numpat cak. Bila ketahuan ilmu yang hudu terus berbuah mida ini rimahi Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ada satu dua hal nang keliru siwang ibadah teh. Hantam mida ketahuan ilmu ya, mida sah. Sembahyang mida ketahuan ilmu ya. Itu kan ketaatan. Tapi hantam mida ketahuan ilmu sembahyang lalu mida sah sembahyang. Gara-gara ada syarat-syarat sah sembahyang nang mida ketahuan ilmu ya itu lalu mida tegawi, mida sah sembahyang. Makanya kikuan Sayyidina Mu'ad, Allah itu ditaati dengan ilmu. Allah itu diibadahi ini selanjutnya. Wa bihi yu'badu. Dengan ilmu lah Allah itu diibadahin. Purak nama hindai suara entah. Suara isut nih bay. Bagaimana? Wa bihi yu'badu. Dan dengan ilmu Allah itu diibadahi. Allah itu disembah dengan ilmu. Mida kawain sembarangan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ilmu ya hello. Uluh nang hanyar tame Islam mengucapkan syahadat. Mida kawain langsung bi takbiratul ihram. Mida ketawa ya. Jadi perlu ilmu ilajar hello kahampia sembahyang. Mbah TN syarat-syarat sah sembahyang. EN rukun-rukun sembahyang. EN pembatal-pembatal sembahyang supaya sembahyang sah, supaya ibadah sah. Jadi Allah itu diibadahi dengan ilmu. Allah itu disembah di atas ilmu. Tidak bisa sembarangan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inolak ya Allah kalau kita menyembah Allah tanpa dasar ilmu. Wa bihi yuwahhadu, dan dengan ilmu Allah itu diesakan, ditauhidkan. Belajar ilmu tauhid berarti kahampia cara mengesahkan Allah. Sifat-sifat nang wajib bagi Allah. Allah itu di antara sifatnya mukhalafatuhu lil hawadith, menyelisihi semua yang baharu. Harus ketahuan itu. Mentauhidkan Allah itu harus dengan ilmu. Ila bebarang biha hindingan mah. Sifat-sifat Allah mida ketawain. Sifat-sifat nang wajib mida ketawain. Sifat-sifat nang mustahil mida ketawain. Sifat nang jaiz nang harus bagi Allah mida ketawain. Bagaimana bisa mentauhidkan Allah? Bagaimana bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kan tauhidun tujuannya mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, af'al Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada uluh nang mengaku kenal dengan Allah tapi tidak melalui jalan ilmu, beda harapannya. Kalau ada uluh nang mengaku mentauhidkan Allah, ma'rifat kepada Allah tapi tidak melalui jalan ilmu, tidak mungkin. Itu cuman pengakuan belaka. Ramput sama ma'rifat gitu ya. Orang-orang dulu, coba lihat ulama-ulama dulu, para wali dulu itu, mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Baru mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa dikenal tanpa jalan ilmu ini. Coba perjalanan Isra dan Mi'raj itu ada purak Isra Mi'raj. Perjalanan Isra dan Mi'raj, salah satu tujuan besarnya apa? Selain menerima perintah sholat, salah satu tujuan utamanya adalah untuk ma'rifat kepada Allah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Langsung terumpak. Itu kurangnya ini dari ma'rifat. Langsung terumpak dengan Tuhan. Berarti perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan ma'rifatullah, perjalanan untuk mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat perjalanannya, tidak langsung
Nabi SAW dari Mekah langsung menuju ke langit. Langsung menuju ke Sidratul Muntaha. Langsung bertemu dengan Allah. Tidak. Banyak hal yang harus dilewati oleh Nabi. Dan kesemuaan itu adalah ilmu. Jadi saat itu Nabi dalam perjalanan itu sedang berguru kepada Sayyidina Jibril alaihi salatu wasalam untuk kemudian mengenal Allah, untuk kemudian ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perjalanan marak Masjidil Aqsa hello. Dan si huang perjalanan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa teh are pembelajaran yang diterima oleh Nabi, are ilmu yang didapatkan oleh Rasulullah dari Jibril. Menggite ada uluh tokulu kain catuk sampai pusit, insek Nabi dengan Jibril. Menggite sisaran jalanan ada nini, insek Nabi dengan Jibril. Menggite ada apui menyala, kemudian ada jin ifrit, beinsek amalnya dengan Jibril supaya mengusir jin ifrit. Menggite ada lubang halus beluak banteng datuh bebanaran atau beluak kerbau datuh bebanaran. Hendak haluli ini bidak awak tameam. Beinsek Nabi dengan Jibril. Itu kan perjalanan penuh dengan pelajaran. Perjalanan penuh dengan ilmu. Tujuannya tadi apa? Tujuan akhirnya diantaranya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Untuk ma'rifat kepada Allah. Untuk mengenal lebih dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perlu jalan ilmu. Seperti yang terjadi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang salah satu tujuannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi sebelum menuju kepada Allahnya, Nabi SAW diberi pelajaran terlebih dahulu oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwan Sayyidina Mu'adz. Wabihi yutawarra'u, dengan ilmu seorang hamba itu bisa bersifat wara'. Apa itu bersifat wara'? Berhati-hati. Berhati-hati dari yang syubhat, apalagi yang haram. Yang syubhat itu yang tidak jelas halal haramah. Antara halal kah atau haram kah, itu syubhat. Ada harta misalnya. Tidak ketahuanin, itu ente. Harta halal kah, harta haram kah, itu syubhat are. Nah, orang yang wara itu, orang yang memiliki sifat wara, orang yang berhati-hati untuk mengambil sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Bahkan sebahagian ulama tasawuf ada yang lebih ketat lagi tentang wara ini. Jangankan yang syubhat, jangankan yang haram, yang halal pun cuman secukupnya saja. Bila belabihan nama saya, bidain wal nang halal tadi. Itu orang yang benar-benar wara. Nah, untuk mencapai makam wara ini ikhwan Sayyidina Mu'adz bin Jabal apa? Wabihi yutawarra, perlu ilmu. Dengan ilmu seorang hamba bisa mencapai derajat orang yang wara. Ayo, midak awain hendak wara-wara, amun mida ada ilmu ya. Nah ada teh bantas terus. Kadang-kadang nang beilmu gin. Jadi beilmu ada ilmu itu wanja nang subhat teh. Bahkan mida nang subhat binang haram pun kadang-kadang jumput terus ya. Padahal ada ilmu, apalagi yang tidak ada ilmu ya lalu-lalu, tidak ada ilmu ya sama sekali, lebih terjerumus hinai ke dalam nang syubhat, ke dalam yang haram. Jadi kalau hendak wara maka perlu ilmu. Wabihi tusalul arham, dan dengan ilmu itu tali rahim disambung. Hendak silaturahim, itu kan harus ada ilmu ya. Kahampia ilmu tentang silaturahim. Kahampia nang disebut dengan silaturahim deh. Wahwal imamu, ilmu itu adalah imam, pemimpin. Wal amalu tabi'uhu, dan amal mengamalkannya itulah makmumnya, itulah pengikutnya. Jadi ilmu itu imamah. Nah, artinya amal itu kalau tidak ada imamah, tidak kau betulak. Supir tidak kau jalan amal. Makanya anda oleh nyebut oleh beliau hendak beramal, hendak taat kepada Allah, hendak beribadah kepada Allah. Ikon beliau perlu dengan ilmu. Karena ilmu inilah imamnya. Dan si amal tadi itu cuman pengikut, cuman makmum. Cuman orang yang berada di belakang ilmu. Yulhamuhus su'ada. Nah, ilmu ini kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal diberikan kepada orang-orang yang beruntung. Su'ada. Su'ada itu jamak dari Sa'id. Sa'id itu orang yang beruntung. Orang beruntung itu orang yang akan masuk ke dalam surga.
Hantam si akhirat karena cuma ada dua macam manusia. Ada Sa'id, ada Syaqi. Sa'id orang yang beruntung, orang yang akan masuk surga. Kemudian Syaqi ini orang yang celaka, orang yang akan masuk neraka. Nah, kawan Sayyidina Mu'az, yulhamuhus su'ada. Ilmu ini hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang akan beruntung, yang akan selamat pada hari kiamat. Artinya ketika kita hari ini mengusahakan ilmu, mengupayakan ilmu, kita sedang mengusahakan keselamatan kita di hari kiamat. Kita sedang berusaha menjadi orang-orang yang beruntung di hari kiamat nanti. Maka elak kendor mau usaha ya. Kita sambil mengantuk. Baik, siap. Kemudian ikon beliau puraka isun deh. Wa yuhramuhul asqiya. Ini kan cakap wai. Wa yuhramuhul asqiya. Dan ilmu ini Allah haramkan, Allah halangi didapatkan oleh orang-orang yang celaka. Orang yang celaka tidak akan dapat ilmu. Berarti kalau dapat di purak ilmu, harapan bi termasuk uluh nang beruntung. Tapi kalau tuh hukamnya mondok si majelis ilmu, buli tekolok kosong, tulak tekolok kosong, buli ya kosongnya. Tamek marak majelis bungol, buri bermajelis bungolnya. Itu hati-hati ya mah deh. Hati-hati. Antum ikhwan Allah, ikhwan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wa yuhramuhul asqiya. Allah mengharamkan ilmu dari orang-orang yang celaka. Allah menghalangi masuknya ilmu ke dalam hati, ke dalam sanubari orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang suada masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu menengkau nyampein malam tuh. Bepaksaan coba pandir nanti ambil. Lepah lalu suara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.